بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا هذا جمال المصطفى أنواره لاحت لنا بشرى لنا نلنا المنى زل العنا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, khususnya nikmat yang kita rasakan hari ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada kekasih Allah, utusan Allah, panutan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Ketua Yayasan An-Najah, yang terhormat Penasehat An-Najah, yang terhormat Pengasuh Pondok Pesantren An-Najah, yang kami hormati Bapak Ibu Wali Santri, yang kami hormati Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa dari ibu dan anak-anak Indonesia untuk ibu dan anak-anak Palestina di Pondok Pesantren An-Najah. Adapun rangkaian acara yang akan kita lalui bersama diawali pembukaan, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, sambutan-sambutan. Doa dari ibu dan anak Indonesia untuk ibu dan anak-anak Palestina. Hadirin sekalian, mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama pembacaan sebagian dari ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustazah Siti Nurjana dan Santriwati Apriliani Az-Zahra dengan sari tilawah Ustazah Dewi Rahmawati, Sarjana Ekonomi, dan Santriwati Besek Fanis. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق
المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد ذلك الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan orang Nasrani dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan, padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat.
tentang apa yang mereka perselisihkan. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapatkan kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat. Dan milik Allah timur dan barat, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh Allah maha luas, maha mengetahui. Dan mereka berkata, Allah tidak mempunyai anak, maha suci Allah, bahkan miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya tunduk kepadanya. Allah pencipta langit dan bumi, apabila dia hendak mendapatkan suatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah suatu itu. Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita? Demikian pula orang-orang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa, sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin. Sungguh kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya, dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin, mari kita bersama-sama mengikuti acara hari ini dengan melaksanakan acara pembukaan, yaitu dari Ketua Indo Alang, Ustazah Indo Alang, Sarjana Sosial. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ustadz Muhammad Firdaus AMA SAG, yang saya hormati Ustadz Muhammad Fadli SAG selaku pembicara pada hari ini, yang saya hormati Ustadz Yunus Kapno selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Najah, yang saya hormati Ustadz Asep Pujianto SPDI selaku penasehat Pondok Pesantren An-Najah, yang saya hormati Daimal Lefu selaku penasehat Pondok Pesantren An-Najah, yang saya hormati Bapak Saripudin selaku penasehat Pondok Pesantren An-Najah, yang saya hormati Ibu Rika Dian Anggreni selaku Ibu Kepala Desa, yang saya hormati Saudari Herpani Pratiwi selaku calon anggota dewan, yang saya hormati Ibu Bapak Wali Santri, yang saya hormati para ibu-ibu jamaah sekalian serta anak-anakku yang saya sayangi.
Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat karunia-Nya lah kita masih diberikan nikmat sempat, nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di gedung yang insyaallah penuh barokah ini. Salawat beriringkan salam marilah senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapatkan pertolongan di yaumil kiamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, saya selaku ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang telah meringankan langkahnya dengan ikhlas menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara kami, yaitu doa ibu-ibu anak Indonesia untuk ibu dan anak-anak Palestina, yang sebagaimana acara ini kami selenggarakan sebagai bentuk cinta dan kasih sayang kita kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga dengan hadirnya kita di sini berkumpul berdoa bersama, Allah mengijabah semua doa-doa kita, dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina diberikan kemerdekaan dan diberikan kebebasan sebagaimana kita di Indonesia merdeka. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada segenap panitia dan relawan yang telah meluangkan waktunya untuk membantu mempersiapkan acara pada hari ini. Dan kami segenap panitia mengucapkan mohon maaf apabila dalam penyambutan dan penempatan terdapat kekurangan. Demikianlah sambutan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya bilang sama Ibu Supre, sama Mbak Min dan yang lain, saya vakum dulu Bu 3 bulan. Insya Allah kalau sudah pelantikan saya bisa hadir, bisa kerja kembali lagi di desa walaupun di pengajian. Cuma ini kayaknya nggak bisa vakum setelah pelantikan, karena kasihan ibu-ibunya pada WA. Ustadz Yunus WA terus, Bu kami nggak ada induk. Induknya kan banyak, ibu-ibu ini banyak Bu, tua dari saya. Kata saya mau istirahat sejenak, tapi apa boleh dikata, Ustadz Yunus WA juga terus, Ibi Handa WA terus, jadi terpaksa. Maaf Bu ya, mungkin acara ini dadakan Bu ya. Acara ini dadakan, jangan marahin saya Bu, marahinlah Ustadz Yunus. Ustadz Yunus tiba-tiba WA saya, Bu Kades kami mau ngadakan pengajian doa Palestina. Ya saya posisinya jam 3 Ustadz Yunus WA, sedangkan pengajian di Jembatan 2 sudah mulai. Bu Jumat depan saya WA lagi Bu Supre, posisi saya di rumah, saya nggak pengajian kan. Gimana Bu? Ya tanggal berapa? Tunggu nanti sore. Sudah saya konfirmasi Bu Supre, ya bisa hari ini Jumat. Tapi setelah dikonfirmasi Jumat depan, Pak Ustadz Yunus, saya desak-desak terus karena Pak Ustadz Yunus tuh orangnya pelupa. Apa karena bujang Bu ya pelupa? Ya kalau bahasa Palembang Bu, tepi sing tekentut. Ya Bu ya. Besok lusa acara, 2 hari kemudian baru kita diundang. Bagaimana persiapan kita? Ini mending Bu cuman pengajian doa. Kalau kita lomba rabana, disuruh robana Bu lomba, 2 hari mau robana, mau lomba rana baru diajak. Kalau ini saya desak terus. Tapi alhamdulillah Jumat kemarin nggak jadi, saya bilang nggak jadi, nggak mungkin Pak, sepi. Tapi alhamdulillah untuk tanggal hari ini tanggal 8 penuh. Alhamdulillah Bu, tepuk tangan buat Pak Ustadz Yunus. Nah untuk Pak Ustadz Yunus, kalau ada apa-apa boleh konfirmasi sama saya, tapi jangan tepesing tekentut. Pak Ustadz Yunus ya, dengar. Wah, jangan Pak, kasihan ibu-ibunya. Ya untuk ibu-ibu, insya Allah mulai hari ini saya vakum lagi, nggak jadi habis pelantikan. Jadi marilah Bu, kalau saran saya kerja keras, kita kerja di rumah, berwarung, ke sawah, itu bisa kita tinggalkan demi pengajian. Jangan lupakan sholat ibu-ibu, jangan lupakan kita
mengurus suami. Dan yang terakhir Bu, kalau kita berdoa itu Bu, doakanlah Palestina biar merdeka. Di sujud terakhir Bu, jangan lupa. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang mendoakan Bu? Doa untuk Palestina Bu ya. Jadi untuk ibu-ibu yang mendadakan, nah tadi ada yang bilang, Bu, kenapa ibu kades sendiri pakai jilbab Palestina? Kami tidak. Saya juga nggak nyangka Bu pakai jilbab Palestina. Ini berkat anak buah saya, Bu Kades, mau nggak jilbab Palestina? Ya monggo. Mbak Minarsi, saya minta maaf. Ibu-ibu yang lain, saya minta maaf. Ini dadakan, bukan saya pamer jilbab Bu ya. Kami dadakan, jadi kami tidak tahu. Nah kalau yang ini Bu, kan Pak Ustadz Yunus bilang, Bu pakai yang ada atributnya. Yang ini Bu, alhamdulillah sudah hampir 6 tahun. Ini pemberian dari Ustadz Palestina kayaknya kalau nggak salah untuk Pak Kades. Masih sampai sekarang. Jadi ibu-ibu, kalau menurut saya, kalau pesan saya, marilah kita berangkat pengajian terus Bu ya. Jangan lupa pengajian ya Bu ya. Kerja boleh, pengajian jangan ditinggal. Jangan menghiraukan soal baju Bu ya. Baju terserah kalian pakai baju apa, yang penting sopan. Ya ibu-ibu ya, jangan lupakan pengajian, jangan lupakan sholat. Dunia itu sudah tua. Ya Bu ya, sholat jangan lupa sholat. Sholat itu perlu Bu. Kalaupun bisa ibu-ibu sholawat, jangan lupa sehari itu kalau nggak bisa 1000 kali, 100 kali. Kalau nggak bisa 1 kali juga nggak apa-apa. Ya ibu-ibu ya, marilah kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Satu lagi Bu ya. Minggu Kliwon besok jangan lupa di Darut Taqwa Bu ya. Sekalian saya mengundang Minggu Kliwon, jangan lupa Bu ya. Pengajian kita hidupkan lagi Bu, biar desa kita makmur, desa kita terjauh dari musibah ya Bu ya. Minggu Kliwon kita di Darut Taqwa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, selanjutnya rangkaian acara doa dari ibu dan anak Indonesia untuk ibu dan anak-anak Palestina, dan acara ini akan dipandu oleh Kakanda Agung Pratama. Saya Sawaludin selaku pemandu pembuka acara mohon undur diri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Zat pencipta alam semesta ini, yang mengetahui selamat dan tidak selamatnya manusia, yang mengetahui isi dari setiap lirikan mata manusia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Baik ibu-ibu sekalian, apa kabarnya? Apa kabarnya ibu-ibu sekalian? Coba ibu-ibu sekalian, kalau Kak Agung nanya apa kabarnya, alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke Bu, apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sore hari ini dalam suasana yang penuh berkah, penuh alhamdulillah gedung Aula An-Najah pada sore hari ini. Dalam serangkaian acara yakni doa bersama untuk Palestina, doa ibu dan anak-anak Indonesia untuk ibu dan anak-anak Palestina di Aula An-Najah 8 Desember 2023. Baik, ibu-ibu sekalian, Kak Agung ada yel-yel ini tentunya untuk kita semua yang ada di sini. Coba tolong diperhatikan. Oke, sebelum yel-yel, Kak Agung mau lihat bendera yang Kak Agung tawarkan tadi. Ayo, coba dikibarkan ibu-ibu.
Nah, ini baru luar biasa, Masya Allah. Oke, terima kasih ibu sekalian. Jadi gini Bu, yel-yelnya. Palestina merdeka. Palestina bebaskan. Al-Aqsa takbir. Allahu Akbar. Israel hancurkan. Yahudi laknatullah. Oke, coba Bu, kita ulang sampai kita hafal. Soalnya Kak Agung juga baru siang tadi, Bu. Oke. Palestina merdeka. Palestina bebaskan. Al-Aqsa takbir. Allahu Akbar. Israel hancurkan. Yahudi laknatullah. Oke, tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini. Insya Allah acara pada hari ini suatu keberkahan untuk kita tentunya. Untuk kita saling berdoa bersama sesama muslim yang ada di Indonesia. Karena hanya senjata umat muslim yaitu berdoa. Kita saling berempati kepada rekan-rekan kita muslim yang ada di Palestina tentunya. Baik Bapak-bapak sekalian, mungkin yang ada di belakang, selamat datang kami ucapkan kepada Al-Ustadz Fadli SIG dan Ustadz Muhammad Firdaus AMA SIG. Kami ucapkan selamat datang di Aula An-Najah Desa Sumberjaya. Ibu terima kasih, ada Bu Supre, Bu Siti, Masya Allah orang tua kami datang, Masya Allah semuanya. Maaf ya Yunus tidak dapat sapa satu persatu. Ibu-ibu Yunus dari RT 32, dari Jembatan 2, Jembatan 3, Masya Allah hadir semua. Siap panas-panas sampai asar. Bu cuma panas begini Bu, mereka di sana ya Allah. Tidur tanpa selimut di atas batu ya Bu ya. Insya Allah. Yuk. Palestina, ibu teriak bebaskan, merdeka. Palestina kedua ibu bilang bebaskan. Al-Aqsa ibu Allahu Akbar. Ketika Yunus bilang Israel, ibu bilang hancurkan. Kalau Yunus sudah bilang terakhir Yahudi laknatullah, baru takbir 3 kali. Siap? Siap ya? Kita tes dulu. Palestina, Al-Aqsa, Israel, Yahudi. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kopro. Masya Allah, itulah tadi ungkapan kata-kata sekabur sirih yang telah disampaikan oleh pengasuh Yayasan Pondok Pesantren An-Najah Al-Ustadz Muhammad Yunus Kapno. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Gimana ibu-ibu, sudah hafal belum yel-yelnya tadi? Oke, kita cek sekali lagi. Sebelum kita cek, tolong kibarkan bendera Palestina dan juga Indonesia untuk kita semua yang ada di sini. Koprol. Oke, kita cek yel-yel lagi. Palestina, Al-Aqsa, takbir. Israel, hancurkan. Yahudi, laknatullah. Masya Allah. Terima kasih, kami ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Dalam serangkaian acara doa bersama untuk Palestina, doa ibu dan anak-anak Indonesia untuk ibu dan anak-anak Palestina tentunya. Kalau kita melihat mungkin di YouTube ataupun di media sosial yang lain, betapa ganasnya warga Israel tentunya. Israel Bu ya. Tentunya yang telah meluluhlantakkan tanah yang suci, yaitu tanah Palestina. Menurut informasi telah ada 16.000 yang telah meninggal. Kalau 16.000 itu bayangkan Bu, Sumberjaya itu kurang lebih berapa Bu Kades? 7.000 ada Bu? 4.000-an. Bayangkan 4 kali dari penduduk desa Sumberjaya yang telah meninggal dunia, yang telah diluluhlantakkan oleh prajurit-prajurit Israel tentunya. Bagaimana kejamnya
dari tentara-tentara Israel tentunya yang telah mengebom dan juga lain sebagainya. Bagaimana kita sebagai umat muslim, tentunya senjata utama kita yakni berdoa. Inilah yang dapat kita rasakan bersama, empati bersama kepada sesama muslim kita yang ada di Palestina tentunya. Baik Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersolat bersama untuk mendapatkan keberkahan dari baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Agung mohon kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian untuk dapat berdiri sejenak, karena kita akan bersolat bersama yang akan dipandu oleh Ustadz Latonggeng Bahri dan Ananda Putra, santri dari Anaja. Kami mohon kepada hadirin sekalian untuk dapat berdiri. Kepada Al-Ustadz Latonggeng Bahri dan Ananda Putra kami persilahkan. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqa al-badru alaina, فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري، أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا حبيب سلام عليك، يا عروس الخفيقين، يا مؤيد يا ممجد، يا إمام القبلتين. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله
مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Masya Allah, begitu indahnya lantunan dari Al-Ustadz Latongeng Bahri dan Ananda Putra. Tentunya menambah kesejukan kita pada sore hari ini. Betul nggak ibu-ibu sekalian? Walaupun cuaca sedikit panas, kalau sudah bersolawat tentunya hati terasa adem tentunya. Baik ibu-ibu sekalian, akan ada suatu penampilan dari santriwati An-Najah untuk anak-anak Palestina tentunya. Selamat menyaksikan. Belajar dengan keadaan yang tak tenang karena mengkhawatirkan tentara yang menyerang. Kami mohon
ayah kami dan juga orang tua kami. Tidakkah kalian bahagia jika melihat wajah polos kami ini dihiasi dengan senyum atau bahkan tertawa lepas? Bebaskan tanah kami, kembalikan masa kecil kami, karena kalian pasti pernah merasakan masa kecil. Biarkan kami tumbuh. Berikan masa kecil kami. Untukmu jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Untukmu jiwa-jiwa kami, untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Kami akan berjuang demi kebangkitan Islam. Kami rela berkorban demi Islam yang mulia. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu Al-Aqsa yang mulia, kami kan terus bersamamu. Untukmu Palestina tercinta, kami penuhi panggilanmu. Untukmu darah kami, untukmu jiwa dan darah kami, wahai Al-Aqsa tercinta. Ya Rabbi, izinkanlah kami berjihad di Palestinamu. Ya Allah, masukkanlah kami tercatat sebagai syuhadamu. Ya Rabbi, izinkanlah kami berjihad di Palestinamu. Ya Allah, masukkanlah kami tercatat sebagai syuhadamu, tercatat sebagai syuhadamu, tercatat sebagai syuhadamu. Allahu Akbar. Baiklah ibu-ibu sekalian, itulah tadi penampilan dari santriwati An-Najah dengan doa untuk anak-anak Palestina tentunya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beralih ke acara selanjutnya, yakni acara yang ditunggu-tunggu tentunya. Yakni akan ada nasihat Palestina yang akan disampaikan oleh dua ustadz kita tentunya. Kita datangkan dari jauh tentunya. Satu dari Karangagung Ilir, yang satu lagi dari kota Palembang. Marilah kita dengarkan bersama nasihat Palestina yang akan disampaikan Al-Ustadz Fadli SIG dan Al-Ustadz Muhammad Firdaus AMA SIG. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Fadilatul Mukarram Ustadz Muhammad Yunus Kapno selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Najah. Yang kami hormati Kiai Asep Pujianto yang hadir bersama kita.
Yang kami hormati Bapak Daing Malevo, kemudian alhamdulillah hadir juga bersama kita Ibu Kades, Ibunda Maimunah dan ibu-ibu yang lain. Mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Insya Allah kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan masuk ke dalam barisan yang digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala membela saudara-saudara kita di Palestina. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini kita semua diberikan kesehatan sehingga dapat menghadiri acara ini. Mudah-mudahan semuanya diawali dengan niat yang ikhlas karena Allah, sehingga dapat menjadi amal kita yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan salawat dan salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pada hari ini Firdaus hadir di depan Bapak Ibu semua, kemudian dengan rekan Firdaus Muhammad Fadli, insyaallah sedikit berbagi cerita dan berbagi motivasi agar kita sepulang dari sini memiliki satu pesan atau satu amalan yang menjadi puncak daripada acara ini, yakni doa. Kalau mungkin sebelumnya kita hanya mendoakan kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, tolong selipkan satu doa lagi khusus untuk saudara muslim kita yang ada di Palestina. Karena mereka walaupun jarak kita jauh, tapi mereka ada ikatan batin atau ikatan ukhuwah Islamiyah, karena mereka sudah berusaha sampai dengan hari ini menjaga tanah suci kita. Bukan tanah suci mereka, tapi tanah suci kita. Oleh ulama dikatakan kalau saja Masjidil Haram tidak bisa dipertahankan, maka sudah barang pasti Madinatul Munawwarah dan juga Makkah Al-Mukarramah juga tidak bisa dipertahankan. Maka mereka sampai dengan hari ini masih berjuang melawan penjajah Zionis Israel untuk tetap agar tanah Palestina ke depan bisa merdeka. Firdaus izin nanti insya Allah menampilkan beberapa video dan kemudian nanti akan dilanjutkan oleh saudara kami Muhammad Fadli. Izin berdiri sejenak. Firdaus sampaikan sedikit-sedikit agar pesannya bisa sampai kepada kita semua. Inilah kekejaman Zionis Israel mengebom kota-kota yang ada di Gaza. Kota-kota yang indah itu dibom habis-habisan. Nggak cukup sekali tapi berturut-turut Bapak Ibu. Mungkin kita bisa sedikit merasakan bagaimana rasa khawatirnya, dilemanya dibom dengan sedemikian rupa. Dan tentu bombardir itu sampai sekarang masih berlangsung. Kita saksikan di video. Kota yang tadi kita saksikan sangat elok, sekarang berubah menjadi kota yang sangat mencekam. Dan itu ada di bumi Syam, di tanah Gaza. Dan itu adalah tanahnya umat Islam. Terjadi begitu mencekam, orang-orang bergelempangan, orang-orang terluka, orang-orang berada di reruntuhan. Mereka saling bahu-membahu untuk mengangkat satu dan yang lainnya. Alangkah ngerinya. Dan mungkin kalau itu adalah kondisi kita tidak akan sanggup Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, setelah rumah mereka dibom, mereka terpaksa harus mengungsi. Kita saksikan bagaimana penderitaan seorang anak kecil yang harus menanggung beban agar dia tetap bisa bertahan hidup dengan tas yang begitu besar, membawanya berkilo-kilometer. Bayangkan kalau itu anak-anak kita, sudah tidak ada ibu dan bapaknya, tapi dia tetap berusaha bertahan. Rumahnya tidak ada, orang tuanya tidak ada, dan dia hidup sebatang kara untuk tetap bisa bertahan. Kita lihat muka lelahnya. Anak ini telah berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan tempat yang aman, tapi di Gaza tidak ada tempat yang aman. Kita saksikan sejenak
juta orang saudara kita di Gaza terusir dari kampung halamannya sendiri, dan ini persis dengan peristiwa Nakba 75 tahun silam. Nenek ini buktinya. Dulu terusir saat 15 tahun, kini terusir lagi. Nenek ini di tahun yang lalu telah diungsikan dan sekarang merasakan lagi diamputasi, harus mengungsi. Bahkan ada bayi yang meninggal ketika di perjalanan, tapi keluarganya tak punya waktu sedikit pun untuk mengurus jenazahnya. Kini jutaan warga Palestina telah berdesakan di wilayah selatan Gaza. Bagaimana rakyat Palestina akan bertahan dalam kepungan ini dengan segala krisis mencekik? Kita tak tahu kapan ini berakhir, tapi bantuan kita untuk Gaza harus terus berlanjut. Yuk sedekah untuk Palestina. Terjunkan bantuan daruratmu sekarang juga. Kecilnya dia terusir dari tanah Gaza, kemudian di tahun ini harus terusir lagi. Begitu kejamnya orang-orang Israel, membombardir tempat mereka, kemudian mengusir mereka dengan cara paksa untuk meninggalkan tanah Palestina. Tapi sebagian orang-orang Palestina, para pemimpin Palestina yang melawan orang-orang Yahudi Israel, mereka tetap bertahan dan mereka belum terkalahkan sampai dengan hari ini. Ada sebuah cerita pilu, seorang anak berumur 14 tahun yang dia sedang berada di rumahnya lantai dasar, rumahnya lantai 5. Kemudian Israel mengebom tempat itu dan mereka sekeluarga tertimpa reruntuhan. Dan anak ini bernama Alma, dia berumur 14 tahun. Ketika ditemukan oleh tim penyelamat, segera selamatkan aku. Di sini ada ibuku, ada adikku. Adikku berumur 11 tahun, tapi selamatkan mereka dulu. Selamatkan mereka dulu. Dengan anak sekecil itu masih mementingkan orang lain. Jadi walaupun kondisi kita sekarang ini panas dan segala macamnya, tapi kondisi saudara-saudara kita bisa jadi mereka hari ini aman, tapi besok belum tentu. Dan anak ini berusaha keluar dari tempat itu untuk menunjukkan kepada tim penyelamat bahwa di dalam ini masih ada ayahku dan ibuku serta adikku di situ. Dan betapa bahagianya wajahnya ketika bisa keluar dari runtuhan. Masya Allah, dia selamat dan dia langsung menunjukkan di situ ada ibuku, di situ ada ayahku. Begitulah Bapak Ibu, jauh dari kata tentram di sana, jauh dari kata tentram. Mereka sedang duduk, tiba-tiba bom meluncur di rumah mereka. Mereka sedang beraktivitas. Jadi betapa kita itu walaupun panas, walaupun kemarau, mungkin ini masih belum ada 1% dari penderitaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Dia sangat merindukan ingin makan yang enak, seperti layaknya anak-anak. للجوع صوت يقطع الأميال يدوي ينادي يشعل الآمال يرجو وصالا للفقير. Dan video ini bukan video yang diada-ada, tapi ini asli. Ini mungkin sudah sering kita lihat di Facebook atau di YouTube. Maka Bapak Ibu, mungkin kita punya harta belum bisa kita sampaikan ke sana, tapi ada yang tidak bisa terhalang, yakni doa. Bapak Ibu, kota yang indah yang kita lihat di awal tadi, begitu terbengkalainya, hancurnya, gedung-gedung berlantai sudah tidak ada berarti lagi. Padahal di situ hidup jutaan orang, tapi mereka tidak peduli dengan kekejaman mereka untuk merebut tanah Gaza, tanah Palestina, orang-orang Israel laknatullah.